Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Istilah genosida berasal dari kata Yunani kuno, yaitu genos, yang berarti ras, bangsa atau suku, dan kata Latin caedere, yang berarti pembunuhan atau pemusnahan. Pertama kali diciptakan oleh Raphael Lemkin, seorang sarjana hukum Polandia Yahudi, dalam bukunya yang terbit pada tahun 1944. Axis Rule in Occupied Europe, atau pemerintahan poros di Eropa yang diduduki. Kata ini aslinya berarti penghancuran suatu bangsa atau kelompok etnis. Pada tahun 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menegaskan genosida sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional dalam Resolusi 96 yang menyatakan bahwa genosida adalah pengingkaran terhadap hak hidup seluruh kelompok manusia, sebagaimana pembunuhan adalah pengingkaran hak untuk hidup individu manusia. Penolakan terhadap hak hidup seperti itu mengejutkan hati nurani umat manusia dan bertentangan dengan hukum moral serta semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 9 Desember tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 260A atau Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari tahun 1951. Resolusi tersebut mencatat bahwa di semua periode sejarah, genosida telah terjadi, menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia. Pasal 2 konvensi dengan jelas mendefinisikan genosida sebagai salah satu tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Genosida juga didefinisikan dengan jelas dalam hukum domestik Amerika Serikat. Undang-Undang Amerika Serikat dalam pasal 1091 judul 18 mendefinisikan genosida sebagai serangan kekerasan dengan tujuan khusus untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama. Definisi yang serupa dengan Konvensi Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida. Menurut catatan sejarah dan laporan media sejak didirikan, Amerika Serikat secara sistematis telah merampas hak hidup dan hak dasar politik, ekonomi dan budaya orang Indian melalui pembunuhan, pemindahan, dan asimilasi paksa dalam upaya untuk memberantas secara fisik dan budaya masyarakat Indian. Menurut hukum internasional dan hukum dalam negeri, apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap orang Indian mencakup semua tindakan yang mendefinisikan genosida dan tidak dapat disangkal lagi merupakan genosida. Majalah America Foreign Policy berkomentar bahwa kejahatan terhadap penduduk asli Amerika sepenuhnya konsisten dengan definisi genosida berdasarkan hukum internasional saat ini. Dosa genosida yang mendalam adalah noda sejarah yang tidak akan pernah bisa dibersihkan oleh Amerika Serikat, dan tragedi menyakitkan yang dialami orang Indian adalah pelajaran sejarah yang tidak boleh dilupakan. Pada tanggal 4 Juli tahun 1776, Amerika Serikat didirikan dengan deklarasi kemerdekaan yang secara terbuka menyatakan bahwa dia, yaitu Raja Inggris, telah mengorbankan pemberontakan dalam negeri di antara kita dan telah berupaya untuk mendatangkan penduduk di perbatasan kita, negara-negara orang-orang liar Indian yang tanpa ampun. Dalam deklarasi kemerdekaan tersebut, terlihat bahwa Amerika Serikat memfitnah penduduk asli Amerika sebagai orang-orang liar Indian yang tanpa ampun. Pemerintah dan para pemimpin Amerika Serikat memperlakukan penduduk asli Amerika dengan keyakinan akan superioritas dan supremasi kulit putih, bertekad untuk memusnahkan suku Indian dan berupaya memberantas ras tersebut melalui genosida budaya. Selama Perang Kemerdekaan Amerika yang terjadi pada tahun 1775 sampai dengan 1783, Perang Kemerdekaan Kedua yang terjadi pada tahun 1812 sampai dengan 1815, dan Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1861 sampai dengan 1865. Para pemimpin Amerika Serikat sangat ingin mengubah ekonomi perkebunan mereka
sebagai tambahan terhadap kolonialisme Eropa dan untuk memperluas wilayah mereka, mendambakan tanah Indian yang luas dan melancarkan ribuan serangan terhadap suku-suku Indian, membantai para pemimpin Indian, tentara, dan bahkan warga sipil. Pada tahun 1862, Amerika Serikat memberlakukan Homestead Act yang menyatakan bahwa setiap warga negara Amerika yang berusia di atas 21 tahun hanya dengan biaya pendaftaran sebesar $10 Amerika Serikat dapat memperoleh tidak lebih dari 160 akre, sekitar 64,75 hektar tanah di wilayah barat. Terpikat oleh daratan, orang kulit putih menyerbu wilayah Indian dan memulai pembantaian yang mengakibatkan kematian ribuan orang Indian. Para pemimpin pemerintahan Amerika Serikat saat itu terang-terangan menyatakan bahwa kulit orang Indian bisa dikupas untuk dijadikan sepatu bot tinggi, bahwa orang Indian harus dimusnahkan secepatnya, dan bahwa hanya orang Indian yang sudah mati yang merupakan orang Indian yang baik. Tentara Amerika melihat pembantaian orang Indian sebagai hal yang wajar, bahkan suatu kehormatan, dan tidak akan berhenti sampai mereka semua terbunuh. Retorika kebencian dan kekejaman serupa juga banyak terjadi dan didokumentasikan dengan baik dalam banyak monografi pemusnahan penduduk asli Amerika. Sejak penjajah menginjakan kaki di Amerika Utara, mereka secara sistematis dan ekstensif memburu bison Amerika, memutus sumber makanan dan penghidupan pokok orang Indian, dan menyebabkan kematian mereka karena kelaparan dalam jumlah besar. Statistik mengungkapkan bahwa sejak kemerdekaannya pada tahun 1776, pemerintah Amerika Serikat telah melancarkan lebih dari 1.500 serangan terhadap suku Indian, pembantaian suku Indian, merampas tanah mereka, dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun 1814, pemerintah Amerika Serikat menetapkan bahwa mereka akan memberikan $50 hingga $100 untuk setiap tengkorak Indian yang diserahkan. Sejarawan Amerika Serikat yaitu Frederick Turner mengakui dalam The Significance of the Frontier in American History yang diterbitkan pada tahun 1893 bahwa setiap perbatasan dimenangkan melalui serangkaian perang melawan suku Indian. Demam emas California juga menyebabkan pembantaian California. Peter Burnett, gubernur pertama California, mengusulkan perang pemusnahan terhadap penduduk asli Amerika yang memicu meningkatnya seruan untuk pemusnahan orang Indian di negara bagian tersebut. Di California pada tahun 1850-an dan 1860-an, tengkorak atau kulit kepala orang Indian bernilai sekitar $5, sedangkan upah harian rata-rata adalah 20 sen saat itu. Dari tahun 1846 hingga tahun 1873, populasi orang Indian di California turun menjadi 30.000 dari 150.000. Tak terhitung banyaknya warga Indian yang tewas akibat kekejaman tersebut. Berikut ini akan kami paparkan beberapa pembantaian besar yang tercatat dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 1811, pasukan Amerika mengalahkan pemimpin Indian yang terkenal, yaitu Tecumseh dan pasukannya dalam pertempuran Tippecanoe, membakar ibu kota Indian yaitu Prophet Town dan melakukan pembantaian brutal. Dari bulan November tahun 1813 hingga bulan Januari tahun 1814, Angkatan Darat Amerika Serikat melancarkan perang sungai melawan penduduk asli Amerika yang juga dikenal sebagai pertempuran Horseshoe Bend. Pada tanggal 27 Maret tahun 1814, sekitar 3.000 tentara menyerang suku Indian Creek di Horseshoe Bend. Lebih dari 800 prajurit Creek dibantai dalam pertarungan tersebut dan akibatnya kekuatan militer Creek melemah secara signifikan. Berdasarkan perjanjian Fort Jackson yang ditandatangani pada tanggal 9 Agustus di tahun yang sama, Indian Creek menyerahkan lebih dari 23 juta hektar tanah kepada pemerintah federal Amerika Serikat. Pada tanggal 29 November tahun 1864, Pendeta John Sivington membantai orang Indian di Sand Creek di Tenggara Colorado karena penolakan beberapa orang Indian terhadap penandatanganan perjanjian hibah tanah. Itu adalah salah satu pembantaian penduduk asli Amerika yang paling terkenal. Maria Montoya, seorang profesor sejarah di Universitas New York, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa tentara Sivington menguliti wanita dan anak-anak, memenggal kepala mereka, dan mengarak mereka di jalan-jalan sekembalinya mereka ke Denver. James Anaya, mantan pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat,
menyampaikan laporannya setelah kunjungan negara ke Amerika Serikat pada tahun 2012. Menurut laporan keturunan korban pembantaian Sand Creek pada tahun 1864, sekitar 700 orang bersenjata tentara Amerika Serikat menyerbu dan menembak orang-orang Cheyenne dan Arapaho yang tertinggal di reservasi Indian Sand Creek di Colorado. Laporan media menunjukkan bahwa pembantaian tersebut mengakibatkan kematian antara 70 hingga 163 orang di antara lebih dari 200 anggota suku. 2/3 korban tewas adalah perempuan atau anak-anak dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Pemerintah Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan kompensasi dengan keturunan suku yang hingga saat ini belum tercapai. Pada tanggal 29 Desember tahun 1890, di dekat Wounded Knee Creek di South Dakota, pasukan Amerika Serikat menembaki orang-orang Indian, membunuh dan melukai lebih dari 350 orang menurut catatan Kongres Amerika Serikat. Setelah pembantaian tersebut, sebagian besar perlawanan bersenjata Indian berhasil dipadamkan. Sekitar 20 tentara Amerika Serikat dianugerahi Medal of Honor setelah peristiwa tersebut. Pada tahun 1930, Biro Urusan Indian Amerika Serikat mulai mensterilkan perempuan Indian melalui program layanan kesehatan Indian. Sterilisasi dilakukan atas nama melindungi kesehatan perempuan Indian, dan dalam beberapa kasus bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan perempuan tersebut. Statistik menunjukkan bahwa pada awal tahun 1970-an, lebih dari 42% wanita usia subur Indian telah disterilkan. Hal ini mengakibatkan hampir punahnya banyak suku Indian. Pada tahun 1976, sekitar 70.000 perempuan Indian telah disterilkan secara paksa. Pada masa-masa awalnya, Amerika Serikat menganggap suku Indian sebagai entitas yang berdaulat dan berurusan dengan mereka dalam bidang tanah, perdagangan, keadilan, dan isu-isu lainnya, terutama melalui perjanjian yang dinegosiasikan dan kadang-kadang melalui perang. Pada tahun 1840, Amerika Serikat telah menyelesaikan lebih dari 200 perjanjian dengan berbagai suku yang sebagian besar merupakan perjanjian tidak setara yang dicapai di bawah tekanan militer dan politik Amerika Serikat serta melalui penipuan dan paksaan. Semua itu dilakukan hanya untuk mengikat suku Indian saja. Perjanjian tersebut digunakan sebagai alat utama untuk mengambil keuntungan dari suku Indian. Pada tahun 1830, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pemindahan Orang Indian yang menandai pelembagaan relokasi paksa orang Indian di negara tersebut. Undang-undang tersebut secara hukum mencabut hak suku Indian untuk tinggal di Amerika Serikat bagian timur, memaksa sekitar 100.000 orang Indian pindah ke barat Sungai Mississippi dari tanah leluhur mereka di selatan. Migrasi dimulai pada musim panas dan berlanjut hingga musim dingin dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Berjalan dengan susah payah sejauh 16 mil setiap hari, ribuan orang meninggal dalam perjalanan karena kelaparan, kedinginan, kelelahan, atau penyakit dan wabah penyakit. Populasi Indian pun hancur dan migrasi paksa menjadi jejak darah dan air mata. Suku-suku yang menolak pindah akan menghadapi penindasan militer, penggusuran secara paksa, dan bahkan pembantaian oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1839, sebelum Texas bergabung dengan Amerika Serikat, pemerintah menuntut agar orang Indian segera pindah atau menghadapi kehancuran seluruh harta benda mereka dan pemusnahan suku mereka. Sejumlah besar warga Cherokee yang menolak untuk patuh ditembak dan dibunuh. Pada tahun 1863, militer Amerika Serikat melakukan kebijakan bumi hangus dengan mengusir paksa suku Navajo, membakar rumah dan tanaman, menyembelih ternak, dan merusak properti. Di bawah pengawasan Angkatan Darat, suku Navajo harus berjalan beberapa ratus kilometer menuju reservasi di bagian timur New Mexico. Wanita hamil dan lansia yang tertinggal ditembak di tempat. Pada pertengahan abad ke-19, hampir semua orang Indian Amerika diusir ke sebelah barat Sungai Mississippi dan dipaksa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk tinggal di reservasi penduduk asli Amerika. Seperti yang tertulis dalam Cambridge Economic History of the United States, sebagai akibat dari pengusiran paksa orang Indian terakhir di timur oleh pemerintah Amerika Serikat, hanya sejumlah kecil orang Indian yang merupakan warga negara individu atau individu Indian yang bersembunyi selama pengusiran paksa tetap berada di wilayah tersebut. Sedihnya, untuk menutupi bagian sejarah ini, para sejarawan Amerika sering mengagung-agungkan ekspansi ke barat sebagai upaya rakyat Amerika
untuk mencapai pembangunan ekonomi di perbatasan barat, dengan mengklaim bahwa hal tersebut mempercepat peningkatan demokrasi Amerika, meningkatkan kemakmuran ekonomi, dan berkontribusi pada pembentukan dan pembangunan semangat nasional Amerika. Mereka tidak pernah menyebutkan pembantaian brutal penduduk asli Amerika dalam proyek tersebut. Faktanya, setelah ekspansi ke barat, peradaban Amerika yang sedang berkembang dihancurkan, dan suku Indian sebagai salah satu dari beberapa ras manusia utama menghadapi kepunahan total. Untuk membela tindakan tidak adil yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, beberapa sarjana Amerika pada abad ke-19 mengumandangkan dikotomi peradaban versus barbarisme dan menggambarkan penduduk asli Amerika sebagai kelompok yang biadab, jahat, dan inferior. Francis Parkman, seorang sejarawan Amerika terkenal pada abad ke-19, bahkan mengklaim bahwa orang Indian Amerika tidak akan mempelajari seni peradaban dan dia serta hutannya harus musnah bersama-sama. George Bancroft, rekan Francis Parkman dan sejarawan Amerika terkenal lainnya, juga mengklaim bahwa dibandingkan dengan orang kulit putih, penduduk asli Amerika lebih rendah dalam hal nalar dan kualitas moral, menambahkan bahwa inferioritas ini tidak hanya melekat pada individu, itu berhubungan dengan organisasi dan merupakan karakteristik ras. Upaya untuk membenarkan penjarahan kolonial dengan merendahkan orang Indian merupakan tindakan diskriminatif secara rasial. Pada tahun 1870-an dan 1880-an, pemerintah Amerika Serikat mengadopsi kebijakan asimilasi paksa yang lebih agresif untuk menghapus tatanan sosial dan budaya suku-suku Indian. Tujuan inti dari strategi ini adalah untuk menghancurkan afiliasi kelompok asli serta identitas etnis dan suku orang Indian, dan mengubah mereka menjadi individu Amerika dengan kewarganegaraan Amerika, kesadaran sipil, dan identifikasi dengan nilai-nilai arus utama Amerika. Genosida yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang Indian telah menyebabkan penurunan drastis populasi komunitas Indian, memburuknya kondisi kehidupan mereka, kurangnya jaminan sosial, rendahnya status ekonomi, ancaman terhadap keselamatan mereka, dan anjloknya pengaruh politik. Sebelum kedatangan pemukim kulit putih pada tahun 1492, terdapat 5 juta orang Indian, namun pada tahun 1800-an jumlahnya anjlok menjadi 600.000. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, jumlah penduduk asli Amerika pada tahun 1900 hanya sekitar 237.000, terendah dalam sejarah. Di antara mereka lebih dari selusinan suku seperti Pequot, Mohegan, dan Massachusetts telah punah sepenuhnya. Antara tahun 1800 dan 1900, suku Indian Amerika kehilangan lebih dari separuh populasinya, dan proporsi mereka dalam total populasi Amerika Serikat turun dari 10,15% menjadi 0,31%. Sepanjang abad ke-19, ketika populasi Amerika tumbuh sebesar 20-30% setiap 10 tahun, populasi Indian mengalami penurunan drastis. Saat ini penduduk asli Indian dan Alaska hanya berjumlah sekitar 1,3% dari total penduduk Amerika Serikat. Dalam politik arus utama Amerika, masyarakat Indian dan penduduk asli Amerika lainnya tidak memilih untuk diam. Sebaliknya, mereka telah dibungkam oleh sistem dan dihapus secara sistematis. Penduduk Indian Amerika memiliki populasi yang relatif kecil dan tidak memiliki minat yang kuat terhadap politik. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dalam pemilu dibandingkan kelompok etnis lainnya, kepentingan dan tuntutan mereka seringkali diabaikan oleh para politisi. Akibatnya adalah orang Indian Amerika telah direduksi menjadi warga negara kelas kedua di Amerika Serikat, dan mereka sering disebut sebagai minoritas yang tidak terlihat atau ras yang menghilang di negara tersebut. Baru pada tahun 1924, orang Indian Amerika diberikan kewarganegaraan Amerika Serikat dengan syarat, dan baru pada tahun 1965, mereka diberikan hak untuk memilih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi berikut ini adalah pemerintahan Amerika Serikat secara berturut-turut tidak hanya memusnahkan sejumlah besar orang Indian Amerika, namun juga melalui rancangan kebijakan sistematis dan tindakan penindasan budaya yang menindas, melemparkan mereka ke dalam situasi sulit yang tidak dapat diubah. Kebudayaan masyarakat adat pada dasarnya dihancurkan, dan warisan kehidupan serta semangat masyarakat adat secara turun-temurun berada di bawah ancaman yang sangat besar. Pembantaian, relokasi paksa, asimilasi budaya, dan perlakuan tidak adil yang dilakukan Amerika Serikat terhadap suku Indian Amerika merupakan genosida de facto. Tindakan ini sepenuhnya sesuai dengan definisi genosida dalam Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida, dan terus berlanjut selama ratusan tahun hingga saat ini. Amerika Serikat memang agak aneh dan lucu.
Boleh juga dikatakan terlihat munafik dengan mencampuri dan mengatur isu-isu permasalahan HAM di dunia. Padahal dalam negaranya sendiri, terdapat jejak noda dan kekejaman yang bersifat rasial terhadap penduduk asli yang dia ambil wilayahnya. Seperti pepatah Melayu yang sangat terkenal, yaitu menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah yang sedang dipertontonkan oleh negara adidaya yang bernama Amerika Serikat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.